Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi minggu ketiga teori akuntansi, yaitu pengembangan struktur institusional akuntansi keuangan. Bisa di next slide. Baik, pada bagian pendahuluan, kita akan membahas kondisi praktik akuntansi di Amerika Serikat sebelum tahun 1930. Pada masa itu, praktik akuntansi belum diatur oleh standar resmi yang bersifat nasional. Jadi, setiap perusahaan memiliki kebebasan dalam penyusunan laporan keuangan mereka masing-masing. Bahkan informasi akuntansi yang seringkali dianggap sebagai informasi internal perusahaan itu tidak sepenuhnya dibuka untuk publik, alias rahasia. Nah, permasalahan utama yang muncul adalah tidak adanya aturan yang seragam. Karena tidak ada standar yang mengikat, metode pencatatan dan pelaporan keuangan ini bisa berbeda antar perusahaan. Akibatnya, laporan keuangan menjadi sulit dibandingkan. Dan ini tentu saja menyulitkan pihak luar, terutama investor, dalam menilai kinerja perusahaan. Sehingga pada awal perkembangannya, laporan keuangan ini lebih difokuskan untuk kepentingan kreditur, seperti bank, yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Namun, ketika memasuki tahun 1920-an, semakin banyak masyarakat yang berinvestasi di pasar saham. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan akan informasi keuangan yang lebih transparan dan dapat dipercaya menjadi semakin penting. Nah, titik balik besar terjadi pada peristiwa kejatuhan pasar saham tahun 1929 atau yang dikenal sebagai peristiwa stock market crash, di mana peristiwa ini membuka kesadaran publik bahwa praktik akuntansi yang tidak seragam dan kurang transparan itu dapat menyesatkan para investor. Nah, dari sinilah muncul dorongan kuat untuk membentuk sistem pengaturan dan standar akuntansi yang lebih baik. Di slide ini menjelaskan awal perkembangan profesi akuntansi di Amerika Serikat, di mana ada beberapa tonggak sejarah penting yang perlu kita ketahui. Nah, di sini perkembangan dimulai pada tahun 1886 dengan dibentuknya American Association of Public Accountants, di mana organisasi ini menjadi cikal bakal organisasi profesi akuntansi di Amerika Serikat. Lalu, pada tahun 1896, negara bagian New York mengesahkan undang-undang yang mengatur gelar CPA atau Certified Public Accountant. Nah, ini merupakan langkah penting karena mulai ada pengakuan hukum terhadap profesi akuntan itu sendiri. Lalu, pada awal abad ke-20, perkembangan profesi akuntan semakin pesat, sehingga tahun 1905 didirikannya Journal of Accountancy sebagai media publikasi dan pengembangan ilmu akuntansi. Nah, pada tahun 1913, sebagian besar negara bagian telah memiliki undang-undang CPA mereka sendiri. Dan pada periode ini diperlakukan juga pajak penghasilan federal yang semakin meningkatkan kebutuhan akan tenaga akuntan. Lalu tahun 1916 dibentuklah American Institute of Accountants sebagai organisasi nasional yang memperkuat peran profesi. Sehingga ketika Amerika ini masuk ke Perang Dunia I pada tahun 1917, kebutuhan akuntansi meningkat terutama untuk pengelolaan kontrak militer. Pada tahun 1918, diterbitkanlah pedoman mengenai metode penyusunan neraca yang menjadi salah satu bentuk standar minimal audit. Nah, ini menunjukkan mulai adanya upaya penyeragaman praktik akuntansi, meskipun belum bersifat formal seperti standar modern saat ini. Lalu di tahun 1921 muncullah organisasi profesi saingan. Dan pada tahun 1929 dilakukanlah revisi terhadap pedoman audit yang mulai membahas praktik akuntansi secara lebih sistematis.
Nah, semua perkembangan ini menunjukkan bahwa sebelum adanya regulasi pemerintah yang kuat, profesi akuntansi telah berupaya membangun pedoman dan struktur mereka sendiri. Sehingga secara keseluruhan, di periode sebelum 1930 merupakan masa pembentukan dasar profesi dan praktik akuntansi di Amerika Serikat. Namun, karena sistem yang ada pada saat itu masih belum cukup kuat untuk mencegah terjadinya krisis besar pada tahun 1929 yang kemudian mendorong lahirnya regulasi yang lebih ketat pada periode berikutnya. Oke, baik. Kita kemudian ke formative years. Nah, formative years ini terjadi di tahun 1930 hingga 1946. Di tahun ini bisa dikatakan ini adalah masa pembentukan awal sistem standar akuntansi di Amerika. Nah, kenapa? Karena di tahun-tahun sebelumnya itu bisa dikatakan di praktik akuntansinya itu masih sangat beragam. Karena masih belum tertata, masih belum ada regulasi yang jelas, jadi perusahaan itu masih bebas dan sangat luas dalam memilih metode akuntansi yang akan digunakan gitu. Jadi, hasilnya laporan keuangan di antar perusahaan itu sulit dan juga susah untuk dibandingkan karena nggak ada aturan yang benar-benar mengikat atau disepakati secara nasional. Nah, kemudian terjadilah suatu masalah. Nah, masalah ini terjadi di 1929, di mana terjadi depresi stock market crash. Kemudian berubah menjadi Great Depression. Nah, di sini banyak sekali kejadian, kayak pasar saham jatuh, itu bisa bikin investor rugi besar yang mengakibatkan banyak perusahaan bangkrut, kemudian pengangguran juga lebih banyak, dan juga tentunya mempengaruhi perekonomian Amerika menjadi krisis yang mendalam. Nah, dari sini masyarakat tuh mulai mempertanyakan, apakah laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan itu udah menggambarkan kondisi yang sebenarnya gitu. Ya, salah satu kritik utama yang timbul itu ada laporan keuangan seringkali nggak transparan dan nggak disusun dengan prinsip yang seragam. Nah, karena tidak adanya standar yang jelas, perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang membuat kondisi keuangan mereka terlihat lebih baik dari kenyataan. Karena kenapa? Karena di tahun sebelumnya itu perusahaan itu kan bebas milih, jadi bisa dimanipulasi sedemikian mungkin gitu. Nah, nantinya investor sulit untuk menilai risiko dan juga kinerja perusahaan secara objektif. Nah, peristiwa ini itu merupakan poin utama yang mendorong perusahaan besar dalam dunia akuntansi. Maka dari itu, pada tahun ini itu masyarakat mulai menuntut untuk tinggalkan pembentukan aturan ataupun standar yang terlebih tertata ataupun lebih terstruktur. Nah, untuk itu di tahun 1930 ada organisasi profesi akuntansi di Amerika, namanya itu AICPA. Ini itu merupakan American Institute of Certified Public Accountants. Nah, di sini dia bekerja sama dengan NYSE, jadi New York Stock Exchange. Nah, kerjasama antara kedua pihak ini penting karena pihak New York itu sebagai bursa saham punya kepentingan langsung akan kualitas laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di dalamnya. Jadi, jika laporan keuangan tidak dapat dipercaya, maka kepercayaan investor terhadap pasar modal juga akan menurun. Kemudian tujuan kerjasama antara kedua belah pihak ini yang pertama itu tentunya untuk menyusun pedoman akuntansi yang lebih terarah dan lebih dapat diandalkan. Jadi nanti akan diciptakan suatu sistem yang mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan tanpa harus langsung membuat aturan yang terlalu kaku dan terlalu detail. Kemudian, maka dari itu tujuannya itu untuk mempermudah pihak investor bisa paham laporan keuangan, kayak paham akan dasar angka-angkanya, kemudian juga tentu saja menyeragami laporan keuangan sehingga bisa meminimalisir terjadinya manipulasi. Nah, hasil kerjasama itu muncullah sebuah gagasan yang dinamakan Broad Accounting Principles. Jadi ini tuh kayak prinsip akuntansi umum yang jadi dasaran bagi praktik laporan keuangan. Nah, Broad Accounting Principle ini
belum secara rinci berstandar teknis kayak standar akuntansi modern saat ini, tapi pada tahun itu prinsip itu udah bisa dikatakan bagus dan bisa jadi langkah awal dalam menciptakan keseragaman. Jadi sebenarnya pada waktu itu perusahaan itu masih diperbolehkan pilih metode akuntansi tertentu, tapi tetap ditekankan adanya konsistensi dan juga disclosure. Nah, walaupun demikian, karena penekanan keduanya, konsistensi dan pengungkapan disclosure ini penting. Jadi, boleh milih, tapi harus memperhatikan dua hal ini. Nah, konsistensi ini, jadi perusahaan itu harus menggunakan metode akuntansi yang sama dari periode ke periode, dari tahun ke tahun, yang nantinya diharapkan laporan keuangan itu dapat dibandingkan dari waktu ke waktu itu. Apabila perusahaan mengganti metode akuntansi, maka perusahaan tersebut harus dijelaskan secara jelas-jelasnya. Kemudian disclosure, disclosure atau pengungkapan, itu perusahaan wajib mengungkapkan, mendeskripsikan, mengutarakan informasi yang cukup mengenai metode dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Nah, nantinya diharapkan akan mempermudah angka-angka dalam laporan itu disusun dan juga dipahami. Nah, penekanan antara keduanya ini melihatkan adanya perubahan cara pandang pada laporan keuangan. Jadi nggak hanya dianggap sebagai dokumen internal perusahaan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi publik khususnya investor dan kreditor. Jadi bisa menyebabkan lebih transparan dan juga lebih dapat dipercaya. Nah, dari adanya Broad Accounting Principle, muncullah GAAP. Nah, di GAAP ini itu merupakan Generally Accepted Accounting Principles. Jadi kayak sekumpulan prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, ini itu diterima secara umum gitu. Nah, di periode ini GAAP ini masih dalam tahap awal dan belum tersusun secara sistematif, tapi fondasinya itu udah mulai terbentuk. Nah, untuk formative years ini dapat dikatakan sebagai transisi dari praktik akuntansi yang bebas menjadi lebih terstruktur. Jadi, dalam krisis ekonomi yang telah terjadi memaksa profesi akuntansi dan juga pasar modal untuk sadar dan menyadari gitu pentingnya standar yang lebih jelas. Walaupun di tahun itu masih dapat dikatakan belum sempurna dan juga masih memiliki banyak kelemahan, pada tahun itu udah bisa dikatakan cukup dan bisa dikatakan sebagai dasar perkembangan lembaga dan standar akuntansi yang lebih formal di masa-masa berikutnya. Nah, untuk materi ini mungkin bisa dicukupkan dan dapat dilanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih pada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai formative years kisaran tahun 1930 sampai 1946. Jadi di awal teman-teman bisa kita lihat bahwa di periode ini antara 1930 sampai 1946 ini biasa disebut dengan masa pembentukan atau masa penting dari perkembangan akuntansi di Indonesia, Amerika. Kenapa? Karena waktu itu baru aja terjadi krisis besar sekitar tahun 1929, yaitu yang dinamain crash pasar saham. Nah, jadi akibat krisis tersebut, banyak perusahaan yang bangkrut dan laporan keuangannya dianggap kurang transparan. Jadi, orang-orang tuh mulai sadar kalau akuntansi itu ya harus punya aturan yang jelas supaya nggak menyesatkan buat investor. Seperti itu. Kemudian lanjut ke perjanjian NYSE atau AICPA. Jadi teman-teman di tahun 1930 AICPA kita sebut saja itu bekerja sama dengan NYSE atau bursa saham di New York City. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya perusahaan yang terdaftar itu punya aturan akuntansi yang lebih tertata seperti itu. Jadi kan mereka awalnya mikir ya, mungkin ya cukup kali ya dengan ngasih edukasi ke pengguna laporan keuangan dan memperbaiki kualitas laporan. Tapi pada akhirnya ya mereka sepakat buat perusahaan ini lebih ke metode akuntansi sendiri. Yang dimana itu di solusi akhirnya itu dijelaskan dengan jelas bahwa metodenya
dan dipakai secara konsisten dari tahun ke tahun. Jadi intinya ini tuh bukan dipaksa sama satu metode, tapi yang penting transparan dan juga konsisten seperti itu. Kemudian di tahun 1932 akhirnya tersusunlah 5 prinsip akuntansi dasar teman-teman yang digunakan sampai saat ini. Ini jadi awal lahirnya yang kita kenal sebagai tadi GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Ini pertama kalinya ada usaha resmi buat bikin prinsip akuntansi yang diakui secara global. Jadi kerjasama antara New York City dengan HPA ini itu pengaruhnya gede banget buat uh, akuntansi sendiri. Jadi bahkan sampai 50 tahun ke depan itu perkembangan standar akuntansi di Amerika ini digunakan juga untuk hampir di seluruh dunia. Kemudian teman-teman di tahun 1934 itu dibentuklah SEC, yaitu lembaga pemerintah yang tugasnya buat ngawasin pasar modal. SEC ini punya wewenang buat ngatur bentuk dan isi laporan keuangan yang diserahkan oleh perusahaan. Jadi awalnya SEC ini masih percaya dan ngasih kesempatan lah buat profesi akuntansi buat ngatur standar sendiri tanpa campur tangan langsung. Oke, untuk next slide. Oke, di sini ada sikap tegas dari SEC, teman-teman. Nah, jadi lama-kelamaan SEC ini kan mulai merasa kurang puas karena belum ada badan resmi yang benar-benar punya wewenang untuk menetapkan standar dari akuntansi sendiri. Akhirnya sekitar tahun 1938, SEC itu mengeluarkan aturan yang bilang kalau laporan keuangan tuh tidak harus pakai prinsip yang punya dasar kuat, bukan, maksudnya nggak pakai prinsip yang punya dasar kuat bisa dianggap menyesatkan. Jadi di sini yang mulai lebih tegas dan ngasih tekanan ke profesi akuntansi, teman-teman. Oke, kesimpulan dari 2 slide tadi adalah antara periode 1930 sampai 1946 ini adalah masa penting dalam pembentukan standar akuntansi modern. Dari krisis 1929, kemudian lahirlah kerjasama antara HPA dan NICE yang memunculkan GAAP. Lalu pembentukan SEC makin memperkuat pentingnya standar yang resmi dan punya otoritas. Nah, disinilah dasar sistem standar akuntansi modern mulai dibentuk nih, teman-teman. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai periode 1930 sampai 1946. Bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah post-war period pada tahun 1946 hingga 1959, ditandai oleh negara Amerika Serikat mengalami perkembangan industri yang pesat sehingga membutuhkan modal dalam jumlah besar untuk ekspansi. Akibatnya, pasar saham tumbuh dengan cepat dan jumlah pemegang saham meningkat signifikan. Hal ini membuat masyarakat umum memiliki kepentingan langsung terhadap laporan keuangan perusahaan. Karena semakin banyak investor yang bergantung pada laporan keuangan, maka laporan tersebut menjadi sumber utama dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun, muncul masalah utama, yaitu kurangnya keseragaman dan daya banding laporan keuangan antar perusahaan. Setiap perusahaan bisa menggunakan metode transaksi akuntansi yang berbeda, sehingga laba yang dilaporkan bisa berbeda, walau transaksinya itu mirip. Dalam situasi ini, SEC mulai memberikan perhatian agar perbedaan metode akuntansi yang mempengaruhi laba dapat dikurangi, demi meningkatkan transparansi dan reliabilitas laporan keuangan. Pada periode ini juga, Komite on Accounting Procedure atau CAP menerbitkan 18 Accounting Research Bulletin antara 1946 hingga 1953. Namun masih banyak praktik akuntansi alternatif yang digunakan, bahkan terjadi kelebihan prinsip akuntansi yang baik tanpa dasar teori yang kuat. Salah satu konflik utama adalah perbedaan antara laba bersih dan kinerja operasi berjalan. ARB 32 menganjurkan agar item luar biasa tidak dimasukkan ke dalam laba operasi, agar laporan lebih mencerminkan kinerja normal perusahaan. Walaupun CIP mengeluarkan pedoman, SEC tetap memiliki kewenangan untuk mengoreksi laporan yang dianggap menyesatkan.
Menjelang akhir 1953, inflasi meningkat dan munculkan masalah baru, yaitu price level problem atau masalah tingkat harga. Laporan keuangan masih berbasis biaya historis, artinya aset dicatat berdasarkan harga lama, bukan nilai sekarang. Akibatnya nilai depresiasi dihitung berdasarkan biaya historis, sehingga laba yang dihasilkan lebih tinggi dari kondisi ekonomi yang sebenarnya. Seiring waktu, kritik terhadap CAP semakin meningkat. CAP dinilai bekerja terlalu lambat dan menggunakan pendekatan kasus per kasus atau PAISMO. Artinya, standar dibuat berdasarkan masalah tertentu tanpa mengembangkan teori dasar yang menyeluruh. Pada tahun 1953, Presiden AISPA, Alvin R. Jennings, menyerukan reorganisasi dalam pengembangan prinsip akuntansi. Ia menekankan pentingnya riset sebagai dasar penyusunan standar dalam mengusulkan pendekatan konseptual untuk menggantikan metode parsial yang digunakan oleh CIP. Sebagai tindak lanjut, dibentuklah Special Committee on Research Program dan kemudian Accounting Principle Board atau APB. APB bertujuan mengembangkan prinsip akuntansi berdasarkan riset yang terdokumentasi dengan baik dan terbuka untuk publik. Pendekatan ini juga diharapkan dapat menciptakan standar yang lebih sistematis dan memiliki dasar teori yang kuat. Meskipun banyak dikritik, CIP sebenarnya memberikan kontribusi yang penting. CIP menerbitkan 51 Accounting Research Bulletin. Salah satu yang penting adalah ARB nomor 432 yang menyajikan ulang dan merevisi prinsip-prinsip sebelumnya. Maka dari itu, CIP dapat dianggap sebagai upaya serius pertama dalam membangun standar akuntansi yang dapat diterapkan secara luas. Sehingga periode 1957 hingga 1959 menjadi masa transisi dari pendekatan lama menuju sistem penetapan standar secara terstruktur dan berbasis riset sebagai dasar metode akuntansi. Mungkin bisa di next slide. Nah, kemudian ada the modern period yang dimulai dari 1959 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1959, AISPA membentuk Accounting Principle Board sebagai badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan prinsip akuntansi. Nah, pembentukan ini dilakukan untuk memperbaiki proses penetapan standar agar lebih terstruktur dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, dalam periode ini itu diterapkan dua jalur, artinya fungsi penelitian dipisahkan dari fungsi penetapan standar. Kemudian APB bertugas mengeluarkan opini atau prinsip akuntansi, sedangkan penelitian dilakukan oleh Accounting Research Division. Nah, Accounting Research Division ini bersifat semi otonom dan dipimpin oleh seorang direktur riset. Hasil penelitiannya diterbitkan dalam bentuk Accounting Research Studies yang berisi analisis lengkap dan rekomendasi atas masalah akuntansi. Nah, jika terjadi perbedaan pendapat mengenai proyek penelitian, keputusan akhir itu berada di tangan APB. Pada awal pembentukannya itu ada dua proyek utama, yaitu penyusunan Basic Postulates of Accounting dan Coordinate Accounting Principle sebagai dasar pengembangan teori akuntansi yang lebih sistematis. Kemudian ada struktur dan mekanisme APB. Jadi ini struktur APB itu hampir sama dengan pendahulunya, yaitu Committee on Accounting Procedure. Nah, jumlah anggotanya itu antara 18 hingga 21 orang, dan semuanya berasal dari AISPA. Keanggotanya itu mewakili kantor akuntan publik, akademisi, dan sektor industri. Nah, dalam proses pengambilan keputusan, opini APB ini didasarkan pada hasil penelitian dari Accounting Research Division. Untuk menerbitkan suatu opini resmi, diperlukan persetujuan 2/3 suara anggota. Nah, jika terdapat perbedaan pendapat, desain tersebut tetap dipublikasikan sebagai bentuk transparansi. Nah, jadi periode ini itu menjadi langkah penting menuju sistem penyusunan standar akuntansi yang lebih terorganisir, konseptual, dan berbasis penelitian.